Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini Tuhan, kami mau menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup melakukan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya, pada umumnya orang akan berpikir bahwa ketika kita sudah berada di dalam Yesus atau percaya kepada Yesus, maka itu artinya otomatis kita akan menjadi anak-anak Allah. Memang benar, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1, kalau kita membaca ayat 12, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan, orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, dengan demikian sekarang yang harus kita perkarakan adalah apakah benar kita sudah menerima Yesus secara benar? Ya, saya ulang sekali lagi, apakah benar kita sudah menerima Yesus secara benar? Karena menerima Yesus itu kan bukan sekedar pengakuan kita dengan mulut bahwa saya percaya, saya menerima Yesus. Tetapi menerima Yesus secara benar itu artinya sebagaimana Yesus hidup, seperti itulah kita harus hidup. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang percaya, sehingga orang berpikir menjadi anak-anak Allah itu gampang. Padahal menjadi anak-anak Allah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita bukan sekedar menjadi anak-anak Allah, tetapi keberadaan kita harus terlihat benar-benar sebagai anak-anak Allah yang benar. Perhatikan itu, artinya kita harus tunduk di dalam penurutan akan kehendak Allah. Nah, mari kita koreksi hidup kita. Apakah selama ini kita sudah hidup tunduk di dalam penurutan akan kehendak Allah? Saudara perhatikan ini, menjadi anak-anak Allah itu berarti harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Jadi bukan diserahkan sebagian, ya, lalu sebagian lagi kita pergunakan untuk menikmati apa yang menjadi kesenangan diri kita. Tidak seperti itu. Menjadi anak-anak Allah itu berarti kita harus bersedia melepaskan seluruh hak hidup kita. Kita sudah tidak berhak lagi atas diri kita sendiri, tetapi hidup kita ini sudah sepenuhnya menjadi milik Allah. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Kalau tadi kita membaca Yohanes 1 ayat 12 yang berkata bahwa orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka sekarang mari kita periksa hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi di awal, apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus? Karena begini, kalau kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 1 ini, mulai dari ayat 10, firman Tuhan katakan begini, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan itu, dunia tidak mengenalnya.
Lalu di dalam ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ini menjadi satu bukti bahwa sekalipun kita mengaku kita menerima Yesus, tetapi dari cara hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak menerima Yesus. Perhatikan itu. Karena firman Tuhan katakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerima Yesus berarti tidak menerima cara hidupnya, tidak bersedia mengikuti cara hidupnya. Inilah yang saya maksudkan tadi di awal, saya katakan mari kita periksa hidup kita. Kita harus koreksi hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus? Menerima Yesus itu kan berarti kita juga harus menerima cara hidupnya, gaya hidupnya. Jadi kalau dari cara hidup kita tidak benar-benar berjuang untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup, hal itu menunjukkan bahwa kita belum benar-benar menerima Yesus. Dan itu juga artinya kita belum benar-benar percaya kepada Yesus. Padahal firman Tuhan katakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak menerima Yesus secara benar, saya katakan tadi, menerima Yesus itu bukan sebagian hidup yang kita serahkan, harus seluruh hidup. Kalau kita tidak menyerahkan seluruh hidup kepada Allah, itu berarti kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Saudara perhatikan itu. Ini yang harus kita perkarakan. Menerima Yesus, percaya kepada Yesus berarti kita harus bersedia hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Kenapa harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah? Karena kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, hal itu sama dengan kita tidak mengerjakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Padahal setelah kita menerima Yesus itu berarti kita menerima kasih karunia Allah. Kita menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus ini baru akan benar-benar menjadi nyata ketika nanti kita berada di balik kematian. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, firman Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus menjaga keselamatan yang telah dijanjikan di dalam Tuhan Yesus itu. Kita harus mengerjakan itu dengan takut dan gentar seperti yang firman Tuhan katakan. Di mana firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan itu saudaraku. Saudara perhatikan ini, tidak ada cara lain untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hanya ada satu cara, yaitu kita harus berjuang untuk memiliki hidup sama seperti hidupnya Kristus. Artinya kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tidak mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita tidak pernah mengerjakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tetap memiliki cara hidup yang demikian, maka apa yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di mana firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Ya karena kita tidak bersedia untuk mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya kita tidak menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Dan ini yang sangat mengerikan saudaraku. Tetapi seringkali kalau kita diingatkan dengan firman Tuhan seperti ini, ada sebagian orang percaya yang mungkin saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan berpikir begini, pendeta kok kerjanya nakut-nakutin orang. Yang nakutin saudara itu siapa? Firman Tuhan berkata sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah saudara mau nggak
menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Kalau saudara berkata mau, caranya tidak ada lain. Hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu harus dikerjakan di sepanjang umur hidup kita, ya, sampai kita menutup mata. Artinya kita harus terus ada dalam kesucian hidup, dalam kekudusan hidup, dalam kebenaran hidup. Itu harus berlangsung di dalam setiap detik waktu hidup kita. Dan ini tidak bisa ditawar, saudaraku. Kenapa tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Jangan sampai waktu Tuhan tiba, kita ada dalam keadaan tidak berkenan. Ini persoalannya. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 13 ayat 23. Ketika ada orang yang bertanya, firman Tuhan katakan begini, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudaraku, pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa tidak semua orang akan selamat, tidak semua orang akan masuk surga. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa demikian? Karena orang bisa saja berkata percaya kepada Yesus, ya, tetapi di dalam praktik hidupnya ia tidak bersedia menyerahkan segenap hidupnya bagi Allah. Pada akhirnya tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah. Dan orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Dan kami mau berjuang ya Tuhan, di sepanjang hari hidup kami, di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dari hari lepas hari, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kami, hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.